Hai good people, nah sekarang kita mau bahas nih tentang gimana caranya nge-approach si penerima salah transfer. Nah, yang penting juga nih, dari mulai kita cari kontaknya jangan sampai salah orang. Udah mulai kebayang lah ya. Nanti kita coba kasih ilustrasi juga. Oke, langsung kita bahas ya tentang gimana caranya nih buat dapetin kontak si penerima salah transfer itu. Nah, sebenarnya simple sih alur berpikirnya tuh gini kan. Sebenarnya kita salah kirim ke siapa sih? Pemilik rekening kan. Pemilik rekening rata-rata umurnya di atas 17 tahun lah ya. Karena buat punya rekening itu syaratnya adalah KTP ya kan. Nah, apa sih channel yang paling gampang buat nemuin mereka gitu ya, nemuin buat nyari orang-orang gitu. Udah nggak zaman kan kita nanya dari orang ke orang, soalnya sekarang kan udah ada sosial media juga gitu kan. Nah jadi kita coba approach nih orang-orang yang usianya di atas 17 tahun itu ngumpulnya di mana ya. Nah terus kita bisa bikin ini lebih kerucut lagi dengan ngelihat si nama dari si penerima salah transfer ini. Emang kita kan nggak tahu dia siapa gitu ya, tapi kan kalian udah ke bank kan, udah lapor polisi kan, otomatis sudah ada namanya dong. Karena kalau udah ke bank pasti udah bisa lah cetak rekening koran buat tahu nama si penerima salah transfer, dan juga buat laporan ke polisi harus jelas ya kan. Nah ya, ataupun dari bukti transfer kalian lah harusnya muncul loh namanya. Nah lanjut ya, jadi pas namanya itu udah muncul kita bisa identifikasi sebenarnya namanya itu cenderung angkatan berapa sih gitu. Bukan angkatan angka sih, sebenarnya lebih ke dia tuh generasi millennials kah, atau baby boomer kah, atau ya angkatan lebih senior dari kita atau enggak. Nah kalau misalnya cukup senior pasti kebanyakan sih di Facebook ya. Terus kalau agak menengah itu kebanyakan di IG gitu ya, di Instagram. Sebenarnya bisa aja di LinkedIn sih, cuman karena LinkedIn itu lebih ke profesional dan ini cenderung personal ya, kayaknya lebih pantas kalau di Facebook atau IG. Nah karena waktu itu aku tahu nama beliau itu cukup senior ya, jadi aku coba di Facebook juga sih. Sebenarnya dulu belum kebayang, tapi karena yang paling gampang dicari dan dikontak itu di Facebook gitu atau di IG ya. Tapi karena diresponnya sih, kalau dari respon lebih cepat di Facebook ya. Nah terus aku coba buat ngontak. Nah kalian jangan underestimate ya, ketika udah tahu namanya terus kalian search, terus kalian kontak, ternyata kok foto profilnya cuman icon aja, nggak ada fotonya, kayak nggak aktif gitu akunnya. Terus juga dari postingannya kayak 2 tahun yang lalu, terus nggak aktif, nggak sering-sering posting di 2 tahun yang lalu pun. Nah jangan langsung underestimate, karena belum tentu itu kalian bakal lose hope. Karena orang yang penerima salah transfer aku ini, beliau itu memang pakai Facebook bukan buat posting, tapi memang buat messenger kayak gitu. Nah itu ya salah satunya kenapa aku bisa nemuin itu orangnya tuh dari Facebook. Kalian mungkin bisa ketemu di sosmed yang lain, di IG atau dimanapun lah ya yang relate gitu. Nah tapi ya gitu alur berpikirnya. Oke, dan nangkep ya. Nah lanjut, setelah kita udah bisa ngontak orangnya, nah ini nih misalnya ada beberapa, masih untung gitu ya kalau namanya unik, jangan satu orang gitu. Tapi kalau misalnya nemuin beberapa nama yang sama, gak masalah sih sebenarnya. Intinya kita sama-sama menghubungi untuk mengkonfirmasi apakah si pemilik akun ini tuh orang yang kita salah transferin atau enggak. Dan jangan lupa minta maaf dulu sebelumnya, karena kita udah mengganggu dong karena keteledoran kita. Jadi kalau mau di runut ya, awalnya kita kasih salam ya, salamnya yang pantas aja, nggak usah panjang-panjang. Terus setelahnya kita kenalin dulu diri kita dulu. Jangan lupa set profil kita, misalnya kalau pakai Facebook atau IG, di set profil kita tuh harus terpercaya gitu. Jangan kita juga ikut-ikutan pakai foto icon ya, nggak apa-apa, kita tunjukin aja foto kita
ya sebatas jangan melanggar privacy lah ya. Terus kalau kita punya kredensial sekolah kita di mana, terus pekerjaan kita di mana, diupdate dulu aja biar terpercaya gitu. Kalau bisa ada aktivitas di Facebook kita yang nunjukin kita tuh bukan orang jahat juga, itu boleh. Oke. Karena dia tahu bisa mengonfirm kita orang baik dari mana gitu. Nah, salah satunya yang pasti dia langsung klik adalah profile kita gitu ya. Next, intinya di awal itu kita mau mengonfirmasi bahwa dia tuh orang yang kita tuju atau bukan. Kalau itu ada beberapa akun yang namanya sama. Toh juga kalau misalnya dia salah orang, kita salah orang, kita kan tinggal minta maaf ya setidaknya. Maaf kalau bukan bapak orang yang saya maksud, misalnya kayak gitu ya. Tapi setidaknya kita udah coba. Nah, udah dirunut tadi, salam, perkenalkan diri dulu, terus mohon maaf mengganggu gitu, karena saya bermaksud untuk mengonfirmasi saya telah salah transfer ke rekening bapak. Kalau bisa sebutin banknya apa, dengan nomor yang mungkin disensor dikit aja ya, tapi nggak usah disensor juga sih. Kalau kamu punya bukti transfer, lampirin aja di chatnya, karena itu yang bikin dia percaya. Terus yang paling penting, setelah itu bilang kalau silahkan Bapak konfirmasi langsung ke pihak bank, karena saya tidak ingin terlibat, saya hanya ingin memberitahu kalian. Bilangnya, saya tidak ingin Bapak nyangka atau menduga saya seorang penipu, jadi silahkan Bapak konfirmasi langsung ke bank tanpa keterlibatan saya gitu. Nah, kita nggak usah langsung ngepres. Kalau nggak dibalas, nggak usah diping atau tiba-tiba p yang banyak gitu kan. Nggak usah, ntar juga tunggu balasan aja. Karena aku pun sama ya, karena waktu itu aku greedy, maksudnya kayak nggak sabar ya. Mana waktu itu lagi butuh banget, ya siapa sih yang nggak butuh ya. Nah, jadi akhirnya aku coba buat ngontak temen-temennya waktu itu. Nah, ternyata emang kurang efektif sih, justru malah bikin orang terganggu. Nah, ini aku kasih tahu cara yang efektif buat ngontak temen-temennya. Nah, yang tricky dari ngontak temen-temennya itu, ya intinya harus dipastiin laporan kalian udah masuk dulu ke bank atau ke polisi ya. Karena kalau kalian ngontak temennya ini dan temennya ini bilang ke si penerimanya itu kalau kalian salah transfer, bisa jadi kalau orang jahat bisa narik duitnya langsung dong, ya kan. Nah, itu lebih susah, walaupun uangnya masih hak kalian, tapi itu lebih susah karena harus ngegugat dan sebagainya. Jadi tipsnya, kalau kalian mau ngontak temennya, coba cari temennya yang komen gitu di statusnya dia, yang sering komen lah apalagi, dan di komen balik sama beliaunya, jadi seakan-akan beneran kenal. Nah, setelah itu bilang ya, jangan saya salah transfer, terus apalagi nunjukin bukti transfer kalian, enggak. Tapi kalian bilangnya, contohnya, tapi kalian jangan terlalu eksplisit gitu ya, implisit aja. Kayak waktu aku contohnya, saya sudah salah kirim ke beliau, jadi harusnya itu penerimanya teman saya, tapi diterima oleh beliau, ininya gitu, supaya kalian bisa ngedeketin si penerima saat transfer ini gitu. Jadi sebenarnya kalau makin banyak orang yang tahu, sebenarnya bakal lebih ribet, karena kalian harus ngeyakinin banyak orang kalau kalian ini bukan penipu. Kalian kan cukup ngeyakinin si penerima setelah transfernya aja kan. Oke, sampai sini udah kebayang kan ya kalau gimana caranya ngontak dan ngawalin. Kita bisa lihat nih dari namanya dia. Kalau misalnya dia cenderung senior atau usianya ya nama-namanya agak angkatan sebelum kita gitu, nah mereka pasti ngumpulnya di sosial media tertentu juga gitu. Jadi kenapa langsung bahas ke sosial media ya, karena kalau kita nyari satu-satu ribet lah ya. Kita langsung andalin teknologi sekarang, ya udah pakai sosial media yang mana kita bisa cari nama orang langsung dan bisa langsung show gitu ya, bisa ngeliat langsung sih profilnya gitu kan. Nah, jadi dari kita tahu namanya, kita bisa nentuin dia ngumpulnya di mana. Dan memang pemilik rekening kan rata-rata di umur 17 tahun ke atas ya, karena at least harus punya KTP. Nah, berarti ngumpulnya bisa jadi di Facebook sih, karena yang paling banyak ya.
dibandingkan di IG atau LinkedIn. Sebenarnya LinkedIn paling mungkin juga, tapi LinkedIn kan sebenarnya lebih diutamain untuk profesional ya, sedangkan ini personal gitu kan. Biar pas aja. Jadi waktu itu aku memang pas tahu namanya agak cukup nama-nama senior gitu, langsung aku coba lewat Facebook. Dibandingkan di IG juga sempet nyari sih, tapi memang yang really works karena komunitasnya banyak di Facebook. Beliau juga bakal aktif jawab di Facebook. Dan jangan underestimate ketika foto profilnya itu bukan foto gitu, tapi cuman icon doang. Tenang, karena bisa jadi dia pakai Facebook bukan buat posting, atau misalnya postingnya udah lama banget. Nah, bisa jadi dia memang di Facebook manfaatin si messengernya, bukan mau posting atau bikin profile yang bagus gitu. Itu di note dulu ya, kenapa aku pakai Facebook. Jadi bisa jadi kalian nemunya di mana aja, tapi alur berpikirnya seperti itu.